dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, syukur alhamdulillah meskipun hujan ya, tetap semangat untuk rekan Dakta. Dan di hari Jumat ini, seperti biasa kita bincang budaya dengan BKMB Bagasasi. Sudah hadir Bang Oman, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Selalu ya. Malam ini lebih baik dari kemarin. Meskipun cuaca juga kadang panas, kadang hujan ya. Iya, kadang-kadang dapat bonus juga, dapat ada geluduk kalau orang ya, semoga kita diberikan kesehatan ya dan keselamatan. Amin. Ini spesial juga di hari ini milad dari BKMB Bagasasi, karena kan kerja sama kita ya Bang ya, menghadirkan budayawan, kemudian sejarawan juga, pelaku usaha, pelaku budaya juga dan sebagainya, yang penting terkait dengan Bekasi di Bang. Tentu yang sangat spesial di 5 Desember ya miladnya ya. Dan tentu ini perjalanan yang sangat luar biasa nih. Sudah berapa tahun ini ada di Bekasi dari BKMB Bagasasi, Bang? Kurang lebih 28 tahun ya, dari perjalanannya panjang. Nama saya juga memang nggak terlalu hafal banget nama-nama awal pembentukan sampai akhirnya lahir menjadi Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi. Jadi perjalanan panjang ini semangatnya adalah bagaimana orang Bekasi itu punya wadah untuk menyatukan, punya rumah tua lah, di mana orang Bekasi. Jadi Bekasi itu bukan masyarakat lokalnya aja, orang yang lahir di Bekasi, yang tinggal di Bekasi, mereka adalah keluarga besar kita. Jadi dengan semangat itu para tokoh yang dulu menggiatkan atau memunculkan semangat ini, coba silaturahmi dari Blalor, Kidul, Kulon, Wetan gitu kan, dari tokoh agama, dari tokoh dari birokrat, dari jawara, tuan tanah kumpul tuh. Mereka sepakat bentuk wadah, namanya sebelum Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi itu ada nama lain, saya nggak terlalu hafal. Sampai akhirnya lahir BKMB Bagasasi. Ketua pertama kalau nggak salah itu Bapak Haji Saadi. Kemudian Kiai Haji Aminullah Muhtar. Setelah itu Haji Ahmad Jurpai, wali kota ketika itu. Kemudian berikutnya Kiai Haji Aminur, beliau putranya Kiai Haji Nurali. Nah, periode ini dipimpin oleh Bapak Haji Aan Suhanda. Kita berharap perjalanan panjang ini Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi benar-benar menjadi rumah tuanya orang Bekasi. Jadi kalau orang Bekasi dari mana-mana, dari Cibarusa, dari Muara Gembong, kalau datang ke sini, misalnya di kota Bekasi, udah kagak puyang lagi, dia ada punya tempat, punya saudara di situ, ke markas BKMB. Sevisi misi gitu ya. Iya, jadi kalau mau mampir juga kan mereka ketemu saudaranya juga gitu, saudara kita. Jadi siapapun gitu. Nyambung jadinya ya. Jadi datang ke markas BKMB Bagasasi itu di Jalan Kartini. Jadi di situ kadang-kadang kemarin-kemarin tuh pada datang yang dari Muara Gembong karena habis panen kali di itu ya, di tambaknya. Bau udang, bakar ikan bandeng gitu loh. Yang dari selatan juga belah kidul itu jadi bawa rambutan. Kadang kita kangen juga bercanda-bercandain, bawa itu dong kecapi daun, bawa. Karena kayaknya cuma guyonan aja ya. Tapi karena mereka kangen, jadi di sini kita bisa kumpul, bisa. Dan memang leluhur kita sesepuh juga mengajarkan jangan pernah pelopor kan. Iya. Lewat BKMB Bagasasi ini terjalin silaturahmi. Kemarin juga kan komunitas-komunitas yang datang itu mereka ya udah Bang, udah kita kumpul-kumpul ntar di markas BKMB gitu. Ngomongin apa kayak kita yang penting satu silaturahmi terjaga. Itu kira-kira itu.
Baik, baik. Tentu perjalanan ini Bang, apa sih memang sudah dilewati oleh BKMB Bagasasi ini? Sebagai organisasi yang memang berbasis adat budaya ya, kegiatannya memang bagaimana orang Bekasi diingatkan gitu, jangan sampai lupa sama budayanya dah gitu. Ya apa sih yang selama ini dikenal di Bekasi? Ya budaya-budaya yang baik tentu ya. Ya, benar. Ini budaya yang memang perlu diteruskan, dilanjutkan dari kebersamaan. Kemarin teman-teman juga kan ngadain lebaran apa Bekasi. bawa nyorok nah, itu kan tradisi yang baik gitu kan. Salah satunya itu. Jadi kita ada kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan budaya, kemudian juga merangkul saudara-saudara kita dari paguyuban atau komunitas daerah lain. Kita kalau acara itu kadang-kadang undang teman-teman saudara-saudara kita yang dari Aceh, yang dari Sulawesi, dari Minang, karena mereka kan punya paguyuban di Bekasi ini. Iya, iya. Jadi kita ya bersyukur mereka nganggap kita karena memang lembaga yang berbasis adat budaya Bekasi gitu. Jadinya silaturahmi di situ terjalin gitu loh, dan mereka juga mengakui kalau mau silaturahmi udah ke sini gitu loh. Dan itu menyenangkan gitu loh. Iya. Jadi apa ya akan indah gitu loh. Jadi kan pendekatan budaya gitu kan. Beberapa waktu lalu dan sampai hari ini masih berkelanjutan kayaknya. Ada salah satu penggagas atau orang yang punya andil di dalam pembentukan BKMB Bagasasi ini membuat semacam apa namanya tuh goes gitu kan, dari Bekasi ke Karawang. Menyusuri gitu ya, Perjalanan napaktilas. sejarah ya, kita namanya memang napaktilas Karawang Bekasi itu. Pesertanya dulu kita melibatkan teman-teman dari Aceh sampai Papua. Maksudnya orang-orang yang dari Aceh domisili di Bekasi gitu iya, kan, iya. dua orang. Perantau mereka ya. Iya, kita membuka untuk ayo partisipasi goes dari Karawang Bekasi, perwakilan Aceh sampai Papua ada gitu. Dan itu menyenangkan meskipun mungkin ya sederhana gitu, tapi respon mereka tuh luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan nanti terus berlanjut berkembang, para tokoh kemudian birokrat juga merespon itu dari sini. Yang lepas birokrat, orang kalau tidak wali kota, wakil wali kota, atau mungkin Pak Dandim, Pak Kapolres, nanti bisa bergantian, nanti yang terima di Karawang juga sama gitu loh, karena ini kan perjalanan panjang Bekasi. Nah, BKMB mudah-mudahan nanti akan terus berkelanjutan, selain banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan ya. Iya. Hari-hari besar khususnya umat Islam dilakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial, pentas-pentas ini juga. Yang menarik itu ketika Milad seperti ini biasanya kita melakukan ziarah ke para tokoh ya. Biasanya tuh startnya dari Cibarusa. Dulu-dulu tuh dari makamnya Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Jadi perjalanannya dimulai dari sana, kemudian ke Jati Asih, ke makamnya Haji Ahmad Yurpai. Kemudian rutenya nyambung lagi ke Baba Haji Sadi di Pondok Ungu. Kemudian ke utara ke makamnya Kiai Aminullah. Ya, Nur situ ya. Kemudian nanti ke makam Kiai Nurali dan Kiai Aminur. Jadi perjalanan sejarah itu kita gitu. Kita punya tokoh, kita punya sesepuh yang memang memberikan pemahaman kepada kita, jangan sampai lupa sama sejarah, jangan sampai mati obor juga gitu. Iya. Seperti itu Neng. Baik. Jadi banyak juga ya kegiatan ya dari awal hingga sekarang ya Bang ya.
Semangatnya dulu begitu, jadi harus ada kerinduan mungkin dari para pendiri gitu ya, untuk ya kita di Bekasi apa sih yang kita bisa lakukan selain menjaga adat budaya gitu kan. Kan sebelum-sebelumnya juga apa ya, mereka yang datang sebagai pejabat lah, Porkominda misalnya gitu, kadang-kadang juga memperkenalkan diri untuk kebetulan dapat tugas di Bekasi, mereka ingin silaturahmi dengan para tokoh gitu kan. Ya meskipun mungkin orang Bekasinya meskipun pada punya pangkat jabatan yang bukan cuma skalanya di Bekasi doang tapi nasional bahkan internasional, tidak menghendaki gitu. Tapi ini kan adab etika kan gitu kan. Di beberapa daerah juga kan ada istilah tepung tawari. Mereka datang silaturahmi gitu. Ya buat kami, buat kita orang Bekasi, indah bener tuh gitu kan. Jadi ada ada mereka menyadari bahwa datang ke sini di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Oh di Bekasi ada ya tokoh-tokoh yang berhimpun di sebuah lembaga adat namanya BKMB Bagasasi gitu. Yang isinya juga di struktur kepengurusan tuh ada majelis adat. Majelis adat itu sekarang ketuanya Bapak Haji Ihsan Said, sekretarisnya Kiai Haji Abdul Hadi. Di Dewan Pakarnya juga ada yang aktif di tentara, ada yang bintang juga gitu loh. Yang di kepolisian juga ada. Mungkin di 3 Matra juga ada gitu. Jadi ketika ada yang orang penugasan di Bekasi, kadang-kadang iya ya ternyata ada di lembaga ini, ada seniornya juga kan. Cuma orang Bekasi kan gak dek kesini enggak gitu. Jadi inisiatif itu yang kita apresiasi gitu. Ya udah, alhamdulillah katanya gitu. Gitu. Jadi ketika itu kayak rasa ternyata ada ya, dan kita pun juga menjadi saudara di dalamnya Bang, karena kan tujuan kita sama, kegiatan kita juga menginginkan sesuatu untuk kemajuan Bekasi itu Bang ya. Itu yang penting. Jadi lembaga ini memang berharapnya bisa melestarikan, mengembangkan, melanjutkan, bahkan mungkin ya jauh lebih dari itu ya. Kalau udah melibatkan pemikir-pemikir muda, akan lahir ya terobosan-terobosan gitu loh. Kita kan tidak pernah tahu ke depan seperti apa. Tapi ketika misalnya ada jauh sebelumnya ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan etnis, suku, sara, alhamdulillah lembaga adat ini punya peran kan. Itu loh. Dilibatkan untuk bagaimana sih mencari solusi gitu. Ya akhirnya ketemu, kenapa? Pendekatan budaya gitu kan. Itu kan lebih mudah gitu. Dan saudara-saudara kita yang dari berbagai daerah yang ada di Bekasi pun juga mengapresiasi itu. Bagaimana juga orang misalnya seperti orang Bekasi ketika ada di Jogja, ada di Sulawesi, menghargai adat budaya setempat. Iya benar. Gitu. Tapi untuk menyatukan semuanya gimana sih Bang? Tentu kan meskipun kita memiliki tujuan yang sama, tapi kan isi kepala mereka kan beda-beda nih Bang ya. Iya namanya keluarga besar. Kita kan nganggap ini rumah tua ya. Ada yang masih usia non produktif gitu kan. Ada usia produktif, ada yang pasca produktif gitu kan, ada yang masih balita. Bagaimana nih sebuah keluarga itu bisa saling melengkapi, ada hak dan kewajiban, misalnya ada penghargaan gitu. Kalau perbedaan itu udah sunatullahnya begitu kali kan ya. Tapi bagaimana perbedaan itu dieratkan, direkatkan gitu loh. Jangan perbedaan yang dicari itu kesamaannya gitu. Itu perbedaan itu mengikat bagaimana menjadi nilai harmonisasinya. Dan kita masyarakat Bekasi itu menyadari betul gitu loh. Kita juga dulu yang homogen gitu kan. Dulu kan Bekasi mayoritas petani gitu kan. Yang utara mungkin nelayan. Setelah sekian lama berkembang jadi heterogen kan. Bekasi berkembang tuh kan banyak peran saudara kita juga dari berbagai daerah kan. Dengan pemikirannya, dengan semangatnya, bahkan mungkin dari mancanegara.
ekspatriat itu kumpul sekarang di Bekasi kan. Benar. Dari mana aja kan gitu kan. Dari sekian ratus negara kayaknya ada di sini gitu. Ya, mungkin karena ingin tahu atau juga karena industri juga mereka bekerja dan sebagainya, Bang ya. Salah satunya itu. Yang jelas sekarang memang Bekasi menjadi magnet kan. Setelah awal dulu sebagai pusat industri ya. Daerah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, kemudian kan ternyata ditemukan sumber minyak gitu kan, yang persediaan minyaknya sekian juta barel. Coba bayangkan kalau itu dimanfaatkan secara maksimal, kebayang nggak sih Bekasi bisa seperti Brunei atau Dubai gitu. Tapi kan itu negara punya, maksudnya kembali ke pusat kan. Tapi kita orang Bekasi melihat perkembangan yang luar biasa, jangan sampai kita tergagap-gagap kan. Iya. Kalau yang sempat viral kan muncul tayangan bagaimana Bekasi kekinian, yang dilewati jalanan di bawah, di atas segala macam itu kan, seperti di negara lain. Padahal di Bekasi. Iya. Karena ada jalan di atas itu kan, ada dilewati kereta cepat, ada yang komuter lain, ada segala macam. Di bawahnya jalan tol. Saya nggak tahu nanti apakah Bekasi punya bandara atau enggak kan gitu. Belum. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Apa bisa nggak kan? mungkin ya? Di utara kan bisa tuh, masih luas kan. Entah itu kapan ya. Iya kan, kita nggak pernah tahu. Tapi tiba-tiba besok utara ada bandara, Bekasi Utara, gitu kan. Ya kita sebagai masyarakat Bekasi di dalam satu wadah BKMB Bagasasi ini berharap jangan cuman terpaku lihat perkembangan luar biasa. Kan selalu katanya nanti jadi penonton gitu. Tapi ternyata teman-teman sudah luar biasa. Para pengambil kebijakan juga ternyata udah menyiapkan persiapan sumber daya manusianya ya, khususnya masyarakat lokal gitu kan, di upgrade karena tuntutan kan. Ketika dibuka ada kawasan industri, memang kan banyak dari saudara-saudara kita yang berbagai daerah, seolah-olah orang masyarakat lokalnya nggak terakomodir, selalu stigmanya wah mereka nih malas segala macam, SDM-nya rendah, padahal bukan itu kan. Jauh sebelum seperti sekarang kan, kembali kalau ngelihat catatan sejarah perjalanan kita bincang budaya ini kan, peradaban tertua dan tertinggi itu kan luar biasa ya, kita sampai ternyata. Jadi itu stigma, kadang-kadang orang mendiskreditkan. Beberapa anak-anak Bekasi juga ada yang jadi rektor, ada yang jadi jenderal gitu kan, banyak sekali. Tokoh politik ya. Ya tokoh politik, nggak tahu menteri udah ada belum gitu. Tapi yang jelas perjalanan panjang ini ya kan, pahlawan nasional kita punya. Orang Bekasi juga pernah ada jadi menteri, Pak Basuki. Orang Bekasi ya, tinggal di Bekasi banyak sekali. Yang jadi presiden juga ada kan, sempat jadi wakil wali kota juga kan. Presiden ya. Presiden partai. Jadi maksud saya kita ini di BKMB Bagasasi berharap gitu loh, lembaga ini seperti semangat awal para penggagasnya, ya bagaimana adat budaya tradisi masyarakat Bekasi ini tetap dipertahankan dan dikembangkan gitu. Bukan ngadatnya gitu, kadang-kadang kan menjaga, tapi bukan ngadat, tapi bagaimana tradisi yang baik ini istilahnya diperkenalkan pada generasi sekarang. Kan kalau bicara Bekasi, orang Bekasi, catatan di dalam ADART organisasi juga kan, mereka yang lahir di Bekasi, yang tinggal di Bekasi gitu loh. Tidak melulu sebagai masyarakat lokal. Mereka kan punya kontribusi. Pejabat di pemerintahan kota kabupaten ini kan tidak semua juga masyarakat lokalnya gitu loh. Jauh sebelumnya juga yang menata Bekasi orang dari mana-mana. Kita juga membuka diri, mengakui itu. Kita berterima kasih. Maka dengan begitu terjalin
silaturahmi yang baik gitu. Tidak ada keakuan atau ego di situ. Tapi bagaimana kita masyarakat Bekasi yang lokal, yang impor dari daerah-daerah lain itu ya bersatu kan. Iya. Jangan seolah-olah stigma yang orang Bekasi malah dia nggak tahu kalau orang Bekasi ada di beberapa negara yang Iya, jadi tersebar lagi ya. dan jadi pelopor gitu kan. Nah ini yang tugas kita nih di BKMB Bagasasi, ayo bareng-bareng gitu loh. Sering juga saya ajak teman-teman. Kalau kemarin-kemarin tuh kawan-kawan dari beberapa daerah, yang menarik tuh ketika saya beberapa tahun lalu ngobrol dengan paguyuban masyarakat Bali ya, yang di Kalimalang itu mereka punya tempat. Ya, puranya itu ya. Karena nama saya Oman, mereka panggil saya Nyoman kan gitu kan. NIA-nya hilang. Iya. Ya ikatan emosionalnya ada gitu loh. Mereka sendiri yang cerita. Bahkan ada organisasi kepemudaannya namanya Bagasasi. Mereka mengakui ada di sini juga kaitan sejarah dengan leluhur mereka. Ini menarik gitu loh. Jadi ketika ke Aceh pun yang di Perum 1 itu kan ada paguyuban masyarakat Aceh, itu ada menasahnya di situ. Saya datang mereka respon. Gitu. Jadi ya silaturahmi yang benar. terus terjaga dengan teman-teman dari Sulawesi, ada KKSS, ada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, ada lagi yang keluarga lain Minang namanya ya kan Minang. Kita coba berkomunikasi gitu dengan mereka. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut nih. Kita kepengen kebersamaan itu terajut. BKMB tentu sebagai sebuah lembaga adat lah gitu kan, yang concern pada adat budaya masyarakat Bekasi, berusaha untuk terus gitu loh menjaga silaturahmi itu gitu. Baik, tapi seberapa kuatkah perjuangan dari BKMB untuk tetap budaya-budaya ini, seni Bekasi ini harus tetap ada, Bang? Apakah hanya sekedar kita kumpul, yuk gimana yuk caranya atau gimana gitu, Bang? Ya lembaga ini kan punya anggota kan. Anggota tuh ada yang memang secara administratif terdaftar, ada juga yang orang Bekasi, gue mau gak perlu daftar juga orang Bekasi gue jadi anggota, ada begitu kan gitu. Nah ketika yang menarik beberapa tahun lalu kita milad ya. Saya bilang, Bang kita bikin apa ya kira-kira gitu loh. Kalau ngumpul-ngumpul nanti silaturahmi, udah ngapain puyang-puyang katanya, gue bawa jamblang dah biar pada ingat sama kampung lo gitu kan, gue bawa kecapi gitu. Gue bawa pete, jadi kayak kriaan. Iya benar. Artinya itu kan budaya tuh. Iya. Ya kan? Yang tidak kita harus bikin rencana yang macam-macam. Ada juga yang spontan gitu. Kayak misalnya kita punya peraih rekor muri namanya Kong Guntur Elmogas gitu. Dia selalu mengingatkan dengan situnnya, puisi pantun kan. Kalau budaya tidak kejaga, alamat bangsa akan tenggelam, kira-kira gitu kan di Jepang. Nah dia maksudnya mengingatkan kita orang Bekasi itu. Bagaimana caranya? Setidaknya dari, ini kan saya terlalu formal banget pakai bahasanya. Biasanya kan begini lokorai gitu kan. Dari cara kita bicara gitu kan. Bagaimana kita menunjukkan bahwa orang Bekasi itu nggak kehilangan identitas gitu loh. Kasarnya tuh ada profesor, sekalipun dia jadi rektor di kampusnya gitu, kadang-kadang bahasanya mah emang dia orang Blalor kan, dia ada ngomong pakai bahasa Bekasi di sana, mahasiswanya ngomong itu bahasa apa Pak, bahasa, ya kan, tapi menjadi menarik gitu loh. Ternyata dia juga sengaja gitu loh, ini loh identitas di dunia ilmiah, karena dia waktu itu bilang berapa tahun lalu gitu kan, saya undangan pertama loh Bang Oman. Dari sekian banyak pemikir cendekiawan dunia,
dia nomor 1 diundang bocah Bekasi, orang Bekasi, sama profesor. Itu saya izin bukan gitu. Jadi dia bilang saya diundang nomor 1. Dia pakai bahasa Bekasi dia. Ya karena apa ya, tadi kadang-kadang masyarakat lokal Bekasi itu kalau bahasa orang-orang yang merendah itu sembunyi dalam terang gitu. Kagak, kan susah nanti kalau kumpul nih. Misalnya Neng Ulfi ngumpul nih sama orang-orang Bekasi gitu. Kadang susah kalau ngeliat casingnya sama mana yang profesor, mana yang kayaknya udah di sana tuh udah nggak membedakan lagi ya. Sama semuanya Bekasi gitu ya. Artinya tempat lain juga sama, mungkin di daerah lain juga. Tapi kan kadang-kadang kita memang ajaib-ajaib kan. Iya, benar. Iya kayak kemarin lah kita undang Pak Jenderal misalnya gitu kan, biasa aja gitu kan, tampil kadang dianggapnya. Atau yang menarik tuh ulama kita, para orang-orang alim ini, ya memang mungkin karena juhud ya, sederhana sekali. Kita makanya hati-hati betul. Saya selalu kalau kita nyebutnya markas sekretariat itu kan, siapapun yang datang kita hati-hati betul, takut salah kita, salah gitu loh. Makanya jangan-jangan Nabi Haidir nanti. Karena iya dari casingnya ternyata mereka adalah tokoh agama gitu kan, pejabat yang punya pangkat gitu. Tapi datang ke situ ya kalau lagi pakai pangsi atau pakai biasa sama kan. Kadang-kadang karena bahasanya juga kan pakai bahasa Bekasi. Ngapain lu tong? Kayak nih orang kampung kayaknya. Makanya nggak boleh ngeliat orang tuh casing, nggak boleh. Ya. Diingetin betul tuh sama apa sih orang-orang tua kita kan. Jangan melihat orang dari casing. Nanti kita suka salah. Baik. Kita jeda sejenak, Bang Oman. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bersama BKMB Bagasasi. Ini miladnya rekan Dakta usia ke-28 tahun di 5 Desember 2025. Nah, tentu perjalanan yang sangat luar biasa, tidak mudah ya untuk bisa bertahan hingga sampai saat ini. Tapi Bang Oman, kalau untuk suka dukanya 28 tahun nih bagaimana Bang? Apa aja Bang yang sudah dilalui? Kebanyakan apanya Bang? Ya, pasti suka terus sama organisasi berbasis adat budaya kan, suka terus gitu loh. Paling kagak kalau kumpul-kumpul 2-3 orang, ada yang berpantun, ada yang bahas tentang lagi musim apa di Bekasi ini kan gitu kan. Kalau musim rambutan udah ke sono ke Setu ya gitu kan. Iya benar. Siapa sih yang di sono di Setu, ya tinggal cari aja siapa di kemandorannya, kedemangannya misalnya gitu kan. Bukannya kita mau nyusahin, itu tetap aja ntar mau kita yang punya dolar ya didorong gitu kan. Gitu. Nah kalau bicara tentang organisasi kan pasti namanya organisasi pasti ada dinamika kan. Cuma kalau kita melihatnya karena ini lembaga berbasis adat budaya, kita mengabaikan itu. Maksudnya ya udah kita mah bagaimana berupaya untuk tetap menjaga, mengembangkan adat budaya masyarakat Bekasi gitu loh. Dengan beberapa orang datang kumpul, bahasa kerennya diskusi gitu kan. Kalau orang sono bilang udahlah adu bako atau dukmong gitu kan. Akhirnya muncul ada ide-ide yang dikembangkan. Tidak, kan ada istilah kalau di kita tuh kepengurusan ada PB itu, pengurus besar, ada di Kademangan, di Kemandoran gitu kan. Di strukturnya juga ada koordinator wilayah di kabupaten, ada koordinator wilayah di Kota Bekasi. Koordinator dari struktur PB itu ada ketua umum. Ketua umumnya saat ini periode ini adalah Haji Aan Suanda. Beliau lagi kurang saya kita doakan cepat terjaga kesehatannya, cepat sembuh. Kemudian di sekretaris umumnya, sekumnya itu Bang
Imam Rusdi. Wakil-wakil ketuanya ada ada banyak, kemudian ada bidang-bidang, ada ketua bidang tuh, ada 5. Saya kebetulan di bidang 5 tuh ketua saya Haji Enta Ismanto. Beliau birokrat di kabupaten, udah pensiun, kalau nggak salah terakhir jabatannya. Ya saya kurang begitu paham juga di Asda ya, atau di apa gitu. Jadi saya sekretaris di bidang 5. Salah satunya kajian strategis. Di koordinator wilayah kabupaten itu ada Bang Haji Obing Fahrudin. Kalau di kota itu Bang Haji Abudin Rashid. Secara struktural di Kademangan, Kemandoran itu ada yang di tingkat kecamatan sampai di tingkat kelurahan desa gitu kan. Itu juga di organisasi itu ada, kalau di organisasi lain sebetulnya sayap gitu kan, ada namanya Laskar BKMB Bagasasi. Kemudian ada Sri Kandinya, ini pengurusannya perempuan gitu kan. Kemudian ada Lembaga Bantuan Hukum yang berkaitan dengan mungkin yang berkaitan dengan hukum yang sedang dihadapi atau yang perlu konsultasi hukum orang Bekasi gitu. Kemudian ada koperasi BKMB Bagasasi. Unit-unitnya sudah dibentuk, tinggal eksekusinya aja kan gitu. Namanya organisasi memang tetap ada naik turunnya gitu loh. Nah, sampai sejauh ini sih alhamdulillah yang saya pahami organisasi ini agendanya itu berjalan mengedepankan tadi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan seni budaya. Kalau kayak kemarin tuh kegiatan sosial, biasanya utara tuh kan sering banjir ya. Yeah. Di BKM Bagasasi itu ada grup, ketika ketum kasih instruksi melalui bidang terkait, langsung tuh urunan alhamdulillah bisa kita kirim bantuan ke wilayah yang sedang mengalami musibah atau kena banjir gitu, ataupun yang lain-lain. Termasuk santunan. Karena memang asiknya gitu, enaknya tuh di organisasi yang berbasis adat budaya ini, kebetulan juga masyarakat Bekasinya itu guyup gitu loh. Kebiasaan kan gitu loh, kebiasaan tradisi kita seperti itu. Ketika ada saudara kita yang perlu dibantu, spontanitas itu langsung kumpul. Dan memang juga tidak bisa dinafikan beberapa dari pengurus anggota BKMB Bagasasi ini secara ekonomi cukup gitu. Alhamdulillah bisa membantu. Berkelebihan juga mungkin. Sesama anggota mungkin terlebih dahulu ya. Amin. Kira-kira seperti itu gitu. Gitu, baik. Neng. Baik, kalau untuk hubungan ataupun juga relasi ya dengan pemerintah nih bagaimana, Bang? Alhamdulillah sih, yang saya pahami, saya ketahui itu kadang ketika ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat adat, masyarakat lokal gitu atau budaya, diundang ya, dilibatkan, minta pandangan mungkin ya. Kenapa? Karena memang nggak bisa dipungkiri juga yang ada di struktur kepengurusan ini kan memang selain juga ada birokrat, tokoh masyarakat kan, tokoh agama gitu loh, kaum cendekiawan. Jadi setidaknya kalau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik kota kabupaten, kita sih tidak memaksakan, tidak berharap ini dengerin, enggak.
kalau mereka mau salah satu stakeholdernya dari unsur anggaplah masyarakat adat gitu, pasti datang juga gitu loh untuk enaknya gimana sih gitu loh. Karena kalau bicara disiplin ilmunya kayaknya kagak kurang-kurang juga gitu loh dari orang Bekasi yang ada di BKMB Bagasasi ini. Kalau yang mau pakai ngomong bahasa Bekasinya kayak kita kemarin dengan teman-teman kemudian mau nyablak ya silakan, tapi yang mau terstruktur secara akademik ya banyak gitu. Nah, tinggal tadi kadang-kadang memang bukan apa ya kelemahan atau kekurangan. Orang Bekasi itu kan memberikan ruang ya. Udah biarinlah gitu loh. Mereka memang sudah berbuat, kita apa namanya belum disentuh, biarin aja gitu loh. Sampai mana sih gitu. Tapi kan itu menjadi kurang ini juga kan, nggak elegan. Tapi ketika ada persoalan yang memang berkaitan dengan sifatnya sangat apa ya prinsip gitu kan, ya bahkan para aparat penegak hukum juga ketika ada gesekan secara apa namanya itu sara atau apa ya, kita juga gitu loh untuk bisa menjadi penengah gitu loh. Mudah-mudahan nggak lagi terjadi karena dulu pernah terjadi dan kita jadi penengahnya lah gitu loh untuk ada solusi terbaik gitu loh, bahwa Bekasi adalah miniaturnya Indonesia Nusantara gitu kan. Bagaimana yang dulu di sini homogen, masyarakat lokal, kemudian datang saudara-saudara kita yang dari berbagai daerah menjadi miniaturnya Nusantara, miniaturnya Indonesia, hidup secara harmonis berdampingan gitu. Nah itu yang kita memang berharap ke depan terus terjaga terawat. Karena Bekasi ke depan itu tadi nggak kaleng-kaleng. Iya. Potensi sumber daya alamnya luar biasa, potensi sumber daya manusianya luar biasa gitu kan. Bahkan sekarang ada kampus dari swasta, organisasi agama terbesar kedua ada di sini. Kurang apa coba SDM-nya? Nanti akan menggeser mungkin dari daerah lain yang disebut kota pelajar mungkin ya, di Bekasi nanti apalah disebutnya. Karena sudah kota banyak pendidikan kampus, misalnya. Gitu. Kalau dicermatin ya, kita misalnya ada bidang-bidang yang terkait, coba melakukan kajian kecil gitu, meskipun mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan secara akademik karena belum formal gitu kan. Kita punya jalur pendidikan di kota lah, belum di kabupaten. Dari mulai batas kota di Sasak Jarang itu masuk dikit, itu dari sekolah tuh masuk ke dalam. Cuman dia agak jauh di seberang relnya. Ada sekolah namanya SMK Muhajirin. Masuk ke sini lagi terus ke bola itu ada sekolah-sekolah, ada sekolah apa milik yayasan dari saudara-saudara kita yang Nasrani. Kemudian masuk lagi ada madrasah, masuk lagi ada kampus, ya kan, jalur dekat stasiun yang baru ada kampus, ke itu lagi ada yang namanya kampus London School di dekat situ. Kiri kanan banyak kampus. Iya. Ke kirinya juga sebelum Unisma ada sekolah, ada SMP. Iya. Seberang tolnya itu ada kampus lagi, ada BSI, sebelahnya ada kampus lagi nih. Kesehatan di sebelahnya lagi ada Perbanas, sebelahnya sebelok kiri ada kampus lagi, sampai ke Bantar Gebang ada Trisakti ke ujung. Bayangkan Bekasi itu punya jalur pendidikan, jalan pendidikan. Kami misalnya dari BKMB Bagasasi, coba deh dipasari pendidikan itu, setiap sekolah kampus yang ada di pinggir jalan itu, jam 10 tank misalnya ngadain kegiatan bersamaan berbarengan, kebayang gak tuh kayak apa gebiarnya? Iya. Belum lagi kita ke Cikarang sana, sekelilingnya itu jalurnya gitu kan. Jadi nggak kurang-kurang kita kalau udah bicara sumber daya manusia itu nanti ngumpulnya di ini, di kader ini, gitu loh. Kawah Chandra di mukanya di sini gitu. Cuma memang saya bilang juga, kami sampaikan ke teman-teman yang ada di Bekasi Utara, usulan lah dari bawah, ketika ada sumber daya alam yang luar biasa melimpah itu, kita belum punya politeknik migas gitu.
Iya, belum. Sempat disarankan, mungkin nanti melalui lembaga kita, BKM Bagasasi menyampaikan usulan, utara itu kalau bisa ada Politeknik Migas. Syukur Iya, kan nanti banyak itu ya pengeboran ya. Ya syukur sih nanti anak-anak Bekasi kuotanya berapa ya kan, menjadi tenaga-tenaga ahli gitu kan. Selama ini kan mungkin mereka yang sekolahnya di Balongan, di mana gitu, sekolah-sekolah migas yang ada di kampus-kampus lain. Bekasi bisa di kota, di kabupaten punya itu aja lah, Politeknik misalnya. Menurut kami luar biasa gitu. Mulai dari SMK-nya ke Politekniknya atau nanti ke institutnya kan gitu. Udah kalau udah seperti itu ya siap-siap aja Bekasi jadi seperti Dubai atau Udah ngebayangin sih. ini bagian kajian ini. Maunya insya Allah. Tapi kita ngomongin anu aja deh. Iya, apa namanya dodol. Ngomongin dodol, ngomongin tarian, topeng dah. Iya. Jadi lembaga adat berbasis adat budaya yang namanya Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi ini sudah sebetulnya punya ya tadi cetak biru. Yeah. Memang belum sepenuhnya dilakukan, tapi paling tidak kita juga punya semacam antisipasi persiapan. Jangan jadi penonton di kampung sendiri gitu kan. Tapi ya kita juga nuntut memaksakan kehendak ya nggak bisa juga, karena memang kan namanya perusahaan apalagi yang orientasinya profit, dia perlu SDM yang mumpuni, yang maksimal kan. Pernah terjadi kan ketika kawasan industri itu baru berkembang, kan sedikit anak-anak Bekasi, masyarakat lokal yang terakomodir kan, karena mereka droppingan bisa melalui yayasan atau rekrut langsung ke daerah-daerah lain karena kebutuhan kan. Yang ada kan akhirnya apa? Ya sederhananya ke kebun mereka ambil sebatang bambu, ya kan? Kayak portal gitu, kawasan menjadi tidak produktif kan. Kalau dibilang demo, ya seperti itu. Tapi yang muncul adalah tuntutan supaya diakomodir. Ketika diakomodir, satu perusahaan mengakomodir misalnya 5-10 orang, karena dikali sekian ratus perusahaan, tertampung sekian ribu orang gitu kan. Karena belum siap secara skill, akhirnya kan pelan-pelan mundur gitu loh. Karena perusahaan kan punya target. Nah itu yang akhirnya diantisipasi ya teman-teman yang memang concern di dalam pembinaan sumber daya manusianya. Bikin lembaga pelatihan, BLK segala macam gitu kan, kerjasama dengan orang-orang yang paham kebutuhan sumber daya yang harus didistribusikan, istilahnya tuh dipekerjakan gitu. Sampai ke titik itu gitu loh. Jadi stigma yang orang Bekasi malah enggak juga gitu loh. Kita bisa bikin itu yang diekspor kok gitu. Kayak gitu Neng. Jadi kadang-kadang memang orang stigmanya seolah-olah masyarakat lokal dimanapun ya itu menjadi yang wah ini SDM-nya kurang gitu kan. Padahal ada orang Bekasi yang jadi pangdam, ya kan? Benar. Jadi wakil Kapolda gitu kan. Ada yang jadi Kapolda juga di Bali. Tapi udah sekarang pensiun kayaknya. Baik. Jadi ada banyak gitu loh. Maksudnya potensi ya. Potensi, dan kalau sembunyi dalam terang sih enggak, karena mereka secara formal menjabat itu kan gitu kan. Benar. Iya. Tapi apakah masyarakat Bekasi ini sudah mengenal atau sudah tahu kalau ada BKMB Bagasasi nih Bang? Secara masif mungkin orang taunya yang bergerak di lapangan itu kan banyak laskar ya, pakai itunya laskar BKM Bagasasi. Tapi BKM Bagasasinya sendiri juga banyak yang karena kan di setiap kecamatan di kelurahan tuh ada strukturnya kan, ada kedemangan. Kita juga tidak bisa kepedean gitu loh, karena banyak sekali organisasi masyarakatan kan yang membawa nama Bekasi juga gitu loh. Kalau di pemerintahan sih
kota kabupaten, insya Allah mereka kenal, paham, tahu itu gitu loh. Karena sebagian dari mereka juga kan ada yang menjadi pengurus, ya kan, ada yang bersentuhan gitu loh dengan lembaga BKMB Bagasasi gitu. Kalau masyarakat memang harus viral dulu misalnya gitu kan, baru gitu. Kira-kira begitu. Baik. Kedepannya ingin apa lagi Bang dari BKMB? Ya kami berharap sih kalau saya melihatnya, ya tadinya sih kan Sekum nih yang kesini, saya bilang kayaknya lebih jelas lebih ini ya, Bang Sekum ya gitu kan, Bang Imam, cobalah milad ini. Tapi beliau karena mungkin banyak kesibukan, ya berharapnya begini, organisasi yang berbasis adat budaya yang namanya dan kekeluargaan masyarakat Bekasi ini, Neng Ulfi, menjadi perekat gitu. Karena saudara-saudara kita yang dari berbagai daerah juga mengakui eksistensi lembaga ini gitu loh. Karena yang di sini ini, di lembaga ini kan memang secara apa namanya, apa istilahnya, personalnya juga mereka kenal kan, gitu loh. Yang tadi saya bilang, Paguyuban Masyarakat Aceh yang ya enggak gitu ingat namanya tuh, tapi menasanya ada di apa, di Perum 1 itu dulu ya, enggak tahu sekarang. Melihat lembaga adat masyarakat Bekasi ini justru merasa dekat. Keberadaan mereka kan menjadi apa ya? Menjadi apa istilahnya tuh, kalau di pemerintahan memang kan ada dinasnya tuh. Namanya Kesbangpol kan, mereka terdaftar. Kita juga sama di situ tuh. Karena secara administratif kan. Tapi ketika mereka datang dari Aceh ke Bekasi, ketemu sih masyarakat adatnya di mana sih tempatnya, silaturahmi itu terjalin. Tadi yang masyarakat yang di Jawa ya kan, Sulawesi, Papua, ke depan organisasi ini mungkin apa ya, benar-benar apa bisa mempererat silaturahmi sesama paguyuban kedaerahan yang ada di Bekasi Raya ini. Nah kalau itu para tokoh masyarakat adat yang ada di Nusantara ini yang tinggal di Bekasi, yang membentuk menjadi ketuanya atau pengurusnya, bersatu, dahsyat gitu loh. Silaturahmi terjaga, kemudian juga hal-hal yang sifatnya apa namanya tuh, secara keamanan, kenyamanan tetap apa istilahnya tuh, kondusif gitu. Baik. Kayak kalau mau ngomongin harus ada orang-orangnya Bang ya, biar lebih enak lagi gitu ya. Ya orang-orangnya maksudnya nanti dari daerah-daerah lain sih. Iya, gitu. Benar. Jadi kan keberadaan lembaga ini apakah di mata mereka juga seperti yang saya sampaikan gitu loh. Atau dia kepengurusan dari misalnya BKMB Bagasasi sendiri. Iya. Karena sejauh ini kan apa namanya, selain kesibukan mereka juga melihat apa namanya ya, program ini kan kadang-kadang karena orang Bekasi ya, jadi ya udahlah bikin kegiatan misalnya yang kesenian hanya sekedar macam. gitu doang ya, jangan ya. Iya, jadi apa, dia sebagai masyarakat Bekasi merasa terpanggil, tapi memang harus ada apa namanya, ada semacam rule gitu loh, supaya nanti goalnya kemana gitu. Seperti itu Neng Ulfi. Siap. Nanti kita tunggu orang-orang datang ke sini tersebut ya Bang ya. Satu-satu nanti kita. Siap. Baik. Bang Oman terima kasih sudah hadir di Dakpa tentang milad BKMB Bagasasi. Semoga kedepannya lagi lebih dikenal lagi masyarakat bahwa ini ada dan terus memajukan budaya Bekasi Bang ya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi.